Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 5 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Kalbe Pharma, yang kedua KF, yang ketiga Inaf, yang keempat DGNS, dan yang kelima IRA. Nah, untuk selengkapnya sebaiknya teman-teman menonton video ini sampai habis. Nah, untuk saham yang pertama kita mulai dari Kalbe Pharma dulu, atau dengan kode KLBF. Nah, di sini saya sudah menggambarkan beberapa trendline dan juga titik support maupun resisten di sini. Nah, boleh kita lihat untuk pergerakan dari Kalbe Pharma sangat teratur di sini, di support maupun resisten trendline. Setelah mencapai resisten trendline-nya, harga bergerak ke support trendline-nya di sini. Nah, karena sekarang untuk Kalbe Pharma sedang di resisten trendline ini, kemungkinan untuk harga nanti bisa bergerak turun atau bisa bergerak naik. Nah, untuk bergerak naiknya, harga harus bisa breakout dulu untuk resisten trendline ini. Jika di breakout di sini, di breakout, maka kemungkinan harga akan turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya. Nah, tetapi jika tidak di breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk harga nanti bisa bergerak turun kembali ke support trendline ini, atau nanti minimal ke titik support yang di sini. Nah, sebaiknya teman-teman memperhatikan untuk titik support yang sudah saya tandai di sini. Untuk harganya boleh dilihat di sebelah kanan. Nah, jika nanti di sini harga tidak breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk Kalbe Pharma bisa nanti bergerak turun ke sini. Nah, untuk targetnya di sini dulu. Target turunnya di harga support yang di sini di harga 1240. Nah, akan tetapi untuk target penurunannya secara support trendline adalah di sini. Nah, di support trendline-nya. Nah, akan tetapi jika nanti harga bisa breakout untuk resisten trendline ini, di breakout dan valid breakout di sini, maka untuk Kalbe Pharma bisa naik ke sini dulu, ke resisten yang di sini, di harga 1325, bisa naik ke situ dulu, lalu nanti bergerak turun kembali untuk retest, lalu nanti lanjut naik. Nah, untuk target naiknya saya buat dulu di situ, di 1325, lalu di sini saya tandai beberapa resisten, di sini, di 1360, lalu di sini, di harga 1390. Nah, jika nanti bisa breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk Kalbe Pharma nantinya bisa bergerak naik ke sini, ke kedua resisten yang di sini, atau target amannya di sini dulu, di 1325, dan juga di sini, yang paling dekatnya, di 1345. Nah, sebaiknya nanti teman-teman memperhatikan apabila harga bisa breakout resisten trendline ini. Jika bisa di breakout, maka harga akan bergerak naik ke sini dulu, ke yang dua ini. Sebentar. Nah, yang dua ini. Nah, akan tetapi jika tidak di breakout, maka untuk Kalbe Pharma akan bergerak turun ke support trendline-nya, atau nanti ke titik support yang di sini dulu. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga yang ada di sebelah kanan ini. Akan tetapi jika nanti di sini harga sudah bisa breakout resisten trendline ini, untuk pergerakan naiknya merupakan naik sementara, karena secara tren besarnya di sini, saya menarik juga sebuah resisten trendline yang berwarna putih ini. Saya tarik dari sini. Nah, yang ini. Boleh kita lihat di sini. Untuk trennya menurun. Jadi untuk valid lanjut naik di tren besarnya, harga harus bisa breakout resisten trendline yang putih ini dulu. Akan tetapi secara jangka pendeknya, jika bisa breakout resisten trendline yang berwarna biru ini, maka untuk Kalbe Pharma bisa nanti bergerak naik ke sini dulu, ke area yang di sini. Nah, sebaiknya nanti teman-teman memperhatikan untuk pergerakan harga apakah bisa breakout di sini atau tidak. Jika bisa di breakout, maka harga akan bergerak naik, tetapi jika tidak, maka harga akan bergerak turun. Nah, kuncinya nanti di resisten trendline ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Kimia Pharma atau dengan kode KF. Di sini juga saya sudah menarik atau menggambarkan beberapa support maupun resisten di sini.
dan juga sebuah support trendline yang berwarna biru. Dan boleh kita lihat di sini, untuk harga hampir mencapai support trendline ini. Nah, boleh kita lihat di sini harga hampir mencapai support trendline-nya. Dan juga di sini boleh kita lihat untuk harga sudah mulai bergerak mendatar. Nah, kemungkinan untuk Kimia Farma berkemungkinan naik nantinya ke sini. Sebentar, saya tandai dulu sebuah resisten di harga 2560. Nah, kemungkinan untuk Kimia Farma bisa nanti bergerak ke sini karena untuk harga hampir atau sudah terhalang di area support trendline di sini. Dan juga untuk harga sudah mulai bergerak mendatar, yang dimana boleh kita katakan untuk pergerakan menurunnya sudah mulai mereda di sini. Jadi nanti untuk pergerakan harga bisa bergerak naik atau melanjutkan turunnya. Nah, sebelumnya juga di sini untuk pergerakan harga mendatar tetapi bergerak lanjut turun. Nah, untuk pergerakan lanjut turun, harga harus bisa breakdown dulu untuk support yang di sini, yang di 2370. Jika bisa di breakdown 2370 ini, maka untuk harga bisa nanti bergerak turun atau lanjut turun nanti ke sini, ke support yang di 2280. Tetapi jika nanti support yang di 2370 tidak di breakdown, maka untuk Kimia Farma bisa nanti bergerak naik ke 2560. Atau nanti yang paling dekat di sini dulu di harga 2500. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat juga untuk area-area yang di sini, yaitu di 2500 sampai 2560, dan juga support yang di 2370. Jika di breakdown, maka untuk harga akan turun ke 2280, tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk harga bisa nanti bergerak naik ke kedua resisten yang di sini. Nah, dan juga secara volume belum ada pertanda. Nah, boleh kita lihat di sini, volumenya masih seperti biasa di sini, belum ada pertanda untuk menandakan harga akan bergerak naik. Nah, sebaiknya nanti menunggu konfirmasi, baik itu dari indikator maupun pola candle nantinya. Sebaiknya nanti memperhatikan pergerakan harga, apakah masih di atas dari 2370 atau sudah berada di bawahnya. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Indofarma atau dengan kode INAF. Sini juga saya sudah menggambarkan beberapa titik support dan juga resisten. Untuk sekarang, untuk pergerakan harganya belum ada menandakan untuk bergerak naik. Di sini masih kuat untuk turun. Kemungkinan untuk INAF bisa nanti bergerak turun ke support yang di sini, yaitu di harga 2300. Nah, kemungkinan akan bergerak turun ke situ, bergerak turun ke sini, lalu nanti kemungkinan mulai bergerak naik. Nah, dengan catatan area support ini tidak di breakdown oleh harga. Tetapi jika nanti di breakdown, maka untuk harga bisa nanti bergerak lagi ke support yang sini atau support selanjutnya. Nah, untuk harga supportnya boleh dilihat di sini, supportnya boleh dilihat di sini. Nah, untuk harga supportnya boleh dilihat. Untuk support yang tadi di harga 2300, lalu support yang kedua yang ini di 2150, dan untuk support yang sini yang paling bawah yaitu 1960. Dan untuk beberapa titik resisten yang bisa menjadi targetnya boleh di sini di harga 2500. Nah, kemungkinan untuk Indofarma karena belum ada pertanda untuk bergerak naik di sini, bisa nanti bergerak turun dulu ke supportnya, ke support yang di 2300, lalu nanti mulai bergerak naik kembali. Nah, untuk Indofarma juga baru break support yang di sini, yaitu di harga 2420. Yang support yang di sini baru di breakdown oleh harga. Berarti menjadi konfirmasi untuk kita kalau Indofarma nanti bisa bergerak turun ke support yang di sini. Nah, kemungkinan akan seperti itu. Untuk Indofarma akan lebih cenderung turun dulu ke support yang sini, lalu nanti mulai bergerak naik kembali. Nah, jika nanti pergerakan di support ini sudah mulai mendatar atau sudah mulai ada candle bullish, kemungkinan untuk Indofarma bisa bergerak naik nanti dalam jangka pendek. Untuk bergerak naiknya bisa ke sini dulu, yang dimana pada saat di sini merupakan sebuah support, karena sudah di breakdown berubah menjadi sebuah resisten. Nah, targetnya boleh di sini di 2420. Nah, kemungkinan untuk harga akan seperti itu, seperti yang tadi. Nah, kemungkinan untuk harga akan turun dulu, lalu bergerak naik ke sini.
Tetapi jika break support yang di sini, yang di 2300, maka untuk Indofarma akan melanjutkan penurunannya sampai ke sini, yaitu di harga 2150. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga yang ada di sebelah kanan ini, yang dimana nanti untuk harga itu bisa menjadi acuan untuk melihat pergerakan harga nantinya. Lalu untuk saham yang keempat, yaitu Diagnos Laboratorium Utama, atau dengan kode DGNS. Sebelumnya sudah sempat saya bagikan di grup untuk area-area yang ini, area demand-nya dan juga titik support. Dan boleh kita lihat setelah mencapai support yang di sini atau area demand yang saya tarik saja menjadi sebuah area, yaitu di harga 935 sampai 870. Setelah harga mencapai area tersebut, harga mulai bergerak naik. Nah, tetapi di sini setelah mencapai resisten yang di sini, saya tarik saja resistennya di sini, di harga 1015, harga mulai bergerak turun kembali. Nah, kemungkinan untuk DGNS bisa melanjutkan turunnya, karena di sini memang untuk penutupan candle-nya membuat candle baru engulfing. Kemungkinan bisa melanjutkan turunnya, masuk lagi nanti ke area ini, lalu nanti mulai bergerak naik kembali. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk area yang ini, untuk area supportnya di harga 885 sampai 870. Tetapi untuk area demand-nya di harga 895 sampai 935. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk area-area yang ini. Bisa saja nanti, karena di sini membuat konfirmasi untuk turun, yaitu baris engulfing, bisa saja nanti seperti ini. Boleh kita lihat historisnya. Di sini harga membuat baris engulfing, harga bergerak turun. Nah, kemungkinan juga nanti di sini seperti itu, karena di sini ada baris engulfing. Ini boleh kita lihat jika teman-teman tidak mengetahui apa itu baris engulfing. Baris engulfing adalah pola candle yang dimana menjadi konfirmasi untuk harga mulai bergerak turun, yang dimana candle merah menutupi candle hijau atau candle merahnya lebih besar dari candle hijaunya. Dan boleh kita lihat di sini untuk candle merahnya lebih besar dari candle hijau di sini. Kemungkinan nanti untuk DGNS bisa bergerak turun kembali ke area support maupun demand-nya ini, lalu nanti mulai bergerak naik. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga support maupun demand yang tadi. Nah, kan tetapi jika support ini di breakdown, support yang paling bawah yaitu di 870, jika nanti support itu di breakdown, maka untuk DGNS akan melanjutkan penurunannya sampai ke sini, ke area demand selanjutnya, yaitu di harga 810 sampai 740. Untuk demand selanjutnya di situ, yang dimana menjadi targetnya jika harga bisa break support yang di 870. Nah, kan tetapi jika selama support itu tidak di breakdown oleh harga, maka untuk DGNS masih berkemungkinan naik nanti sampai resisten trendline ini, atau nanti bisa bergerak naik. Targetnya di sini dulu saya buat di harga 985. Nah, untuk DGNS masih berkemungkinan naik ke sini selama support ini tidak di breakdown oleh harga. Tetapi jika nanti di breakdown, maka untuk DGNS akan melanjutkan penurunannya sampai ke area demand yang di sini. Nah, saya bacakan lagi untuk demand-nya. Demand yang paling bawah di harga 740 sampai 810. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat. Lalu untuk demand yang kedua di harga 895 sampai 935. Lalu untuk kedua support ini ada harganya di sini yaitu di 870 sampai 885. Dan untuk targetnya juga ada harganya di 980. Atau boleh nanti membuat targetnya di sini. Saya tarik saja resistennya di sini. Di 1010. Dan untuk targetnya nanti boleh di situ. Untuk pergerakan next selanjutnya, harga harus bisa break dulu resisten trendline ini. Jika di break nantinya, maka untuk DGNS akan membuat tren yang baru, yaitu uptrend. Nah, untuk sekarang untuk trennya masih dalam posisi downtrend di sini, yang dimana untuk resisten trendline ini mengarah ke bawah. Nah, untuk jangka pendeknya untuk teman-teman sebaiknya mencatat untuk harga-harga yang di sini dulu, karena nanti harga-harga tersebut bisa nanti yang membantu teman-teman dalam membuka posisi atau melakukan transaksi nantinya. Sebaiknya memperhatikan untuk area-area yang tadi.
Lalu untuk saham yang terakhir yaitu Itama Ranuraya atau dengan kode IRA. Di sini saya menggambarkan dua buah support trendline yang berwarna kuning ini, yang dimana untuk kedua support trendline ini sudah di breakdown harga di sini. Nah, di breakdown di sini. Dan di sini juga saya akan menggambarkan beberapa support. Untuk support yang pertama di sini, lalu support yang kedua di sini. Nah, di sini. Nah, perlu nanti dicatat untuk support yang ini. Sebentar saya lihat dulu harganya. Di 1810. Karena jika harga bisa nanti breakdown support ini, maka untuk IRA akan membuat pola double top. Nah, top yang pertama di sini, lalu top yang kedua di sini. Jika nanti bisa breakdown support ini atau neckline-nya di breakdown, maka untuk harga akan turun dulu ke sini, ke support yang di sini, lalu nanti retest ke area support yang sudah di breakdown yang berubah menjadi sebuah resisten nantinya, lalu melanjutkan turunnya. Nah, untuk IRA sangat berkemungkinan untuk turun karena support trendline ini yang sudah di breakdown. Nah, dan di sini juga belum ada pertanda untuk bergerak naik. Kemungkinan nanti untuk IRA bisa bergerak turun ke support yang di sini dulu atau yang di sini. Nah, bisa nanti turun ke kedua support yang di sini dulu, yaitu di harga 1830 sampai 1810. Nah, kemungkinan untuk IRA bisa nanti turun ke sini. Lalu untuk pergerakan selanjutnya, yaitu penentuannya di harga 1810. Jika di breakdown, maka harga akan membuat pola double top. Tetapi jika tidak di breakdown yang di 1810, maka untuk IRA nantinya bisa bergerak naik kembali. Untuk target naiknya, jika nanti sudah bergerak turun, boleh di sini dulu, di harga 1920 sampai yang di sini, 1970. Semisal nanti harga sudah bergerak turun, lalu tidak breakdown support ini, support yang di 1810, maka untuk IRA akan bergerak naik sampai 1920 sampai 1970. Nah, sebaiknya nanti teman-teman memperhatikan area yang di sini saja, yaitu support yang di 1810. Jika di breakdown, maka untuk harga akan membuat pola double top, tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk IRA akan berkemungkinan naik sampai ke target yang di sini. Nah, kan tetapi secara support trendline yang sudah di breakdown, maka untuk IRA lebih berkemungkinan turun dulu. Nanti bisa turun ke support, lalu supportnya menjadi sebuah penentuan. Jika di breakdown, maka harga akan membentuk pola double top, tetapi jika tidak di breakdown, maka harga berkemungkinan naik sampai 1920 dan juga 1970. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga yang di 1810 dulu. Nah, kira-kira begitu analisa dari kelima saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diketahui untuk analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan untuk mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.